Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya terus meningkat dalam 3 pekan terakhir. Dari pantauan kamera udara terlihat kurang lebih 3 hektar lahan rawa gambut terbakar di kawasan Danau Rangas Ujung. Kondisi cuaca panas yang disertai angin kencang membuat api cepat menjalar dan meluas ke area sekitarnya. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, hingga Selasa 21 Juli tercatat sebanyak 66 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan total luasan mencapai 21 hektar. Tim gabungan kepolisian menangkap pelaku spesialis pencurian sejumlah spare part dan kabel tower jaringan telekomunikasi di lokasi persembunyiannya di Cinong, Kelurahan Tondro Kasih, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang bertugas sebagai eksekutor merupakan mantan pekerja tower jaringan telekomunikasi hingga membuatnya mudah dalam beraksi dan tidak dicurigai. Akibat perbuatannya, pihak operator seluler mengalami kerugian puluhan juta rupiah dan menyebabkan jaringan telekomunikasi terganggu. Tim SAR gabungan menemukan 1 dari 2 nelayan yang hilang dari sebuah kapal yang terbalik usai dihantam gelombang tinggi di perairan Krajakan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 0,5 mil dari titik awal kapal terbalik. Jasad korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju daratan menggunakan perahu karet. Sejumlah kerabat yang menunggu di tepi pantai tak kuasa menahan kesedihan setelah mengetahui bahwa korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim TV One mengabarkan. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kami telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik khusus untuk Anda. Tapi bentar dulu, Reh. Kenapa sih kamu? Ada apa dengan kaki kamu? Pegel banget. Kenapa pegel? Karena tadi habis menghadapi kemacetan di Cakung. Waduh, kamu lewat sana? Iya, jadi kemacetannya tuh bertahan. Yang bertahan bukan perasaan, tapi kemacetan. Aduh, tapi hidup harus tetap berjalan. Harus tetap Karena kita nggak berjalan. boleh kalau stuck sama yang nggak pasti. Bahkan kabarnya ada ribuan truk kontainer yang stuck di sana. Itu bukan jalan raya, tapi tempat parkir kayaknya. Kamu gimana sih kalau stuck? Tapi jangan stuck kayak hubungan kan? Iya, Nggak boleh. tapi selain itu juga ada yang kabar mengagetkan. Apa? Yang Ada hot news kalau Gen Z itu hot news ngomongnya. Kenapa mengagetkan setiap hari kayak buat kamu? Nani Kasdeyang sebagai kepala BGN ini mengundurkan diri kabarnya. Wah, apa ya sebenarnya alasan dibalik itu? Ngerti dong. Katanya masalah kesehatan, tapi kita belum tahu. Kita akan mencari tahu lebih dalam tentunya bersama saya Shena Damayana dan juga Rehana Meziah. Kita ke kabar yang pertama. Silakan Rehana. Pemirsa, ini kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya terus meningkat dalam 3 pekan terakhir. Cuaca panas dan minimnya sumber air membuat petugas gabungan kewalahan saat melakukan pemadaman. Dari pantauan udara, terlihat kurang lebih 3 hektar lahan rawa gambut terbakar. Kondisi cuaca panas yang disertai angin kencang membuat api cepat menjalar dan meluas ke area sekitarnya. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, hingga Selasa 21 Juli, tercatat sebanyak 66 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan total luasan mencapai 21 hektar. Cuaca panas dan minimnya sumber air membuat petugas gabungan kewalahan saat melakukan pemadaman. Berpotensi masih Kita beralih ke kabar yang cukup mengenaskan pemirsa, di mana seorang remaja berusia 16 tahun ditemukan meninggal dunia di aliran sungai Bogowonto, Purworejo. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh keluarganya setelah meninggalkan rumah. Korban berinisial ZA ditemukan di aliran sungai Bogowonto, wilayah Kelurahan Tambakrejo sekitar pukul 11 Selasa siang. Jenazah korban ditemukan oleh seorang pemancing yang melihat tubuh korban mengapung di sungai. Jenazah kemudian dievakuasi oleh petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.
Viral pemirsa dugaan aksi video perundungan terhadap sesama siswi SMP negeri di Kota Bengkulu beredar di media sosial. Aksi kekerasan tersebut terjadi pada saat jam pelajaran berlangsung. Dalam video terlihat perkelahian antara dua orang siswi kelas 9 yang disaksikan oleh teman-temannya. Pihak sekolah membenarkan peristiwa tersebut memang terjadi di sekolah dan melibatkan dua orang siswi mereka. Namun setelah ditelusuri, peristiwa tersebut bukanlah tindakan perundungan, melainkan murni perselisihan antara kedua siswi di dalam video. Tindakan tersebut dipicu karena kesalahpahaman keduanya soal pertemanan. Pihak sekolah telah memanggil kedua belah pihak orang tua mereka masing-masing untuk menyelesaikan persoalan ini. Beralih ke kabar yang kemarin sempat menggemparkan pemirsa, dalam waktu 24 jam, akhirnya tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga dari ledakan gas tanam yang terjadi pada Senin sore kemarin. Seluruh korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan berhasil evakuasi seluruh korban ledakan akibat kebocoran gas yang terjadi pada Senin sore. Ketiga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di antara reruntuhan bangunan rumah berlantai 4. Tim SAR sempat kesulitan saat melakukan pencarian korban karena banyak material beton. Korban terakhir yang berjenis kelamin perempuan ditemukan pada Selasa sore dengan kondisi tertimpa beton lantai 3 bangunan. Karena kerasnya ledakan, korban ditemukan berada di lantai 2 bangunan rumah. Korban bisa kita temukan dalam kondisi dengan keadaan kondisi korban telah ditemukan semua dari data yang kita dapat, karena dalam korban terakhir alhamdulillah kita kalau ada saat ini saat menyatakan Dengan ditemukannya seluruh korban, maka operasi pencarian SAR pun resmi ditutup. Sebelumnya pada Senin sore, ledakan hebat terjadi di sebuah rumah mewah di perumahan Grand Polonia di Jalan Mustang, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Kerusakan diperkirakan lebih dari 70% dari penyelidikan awal ledakan diakibatkan oleh pipa gas alam. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Kemacetan panjang pemirsa terjadi di kawasan Cakung, Jakarta Timur sejak Rabu pagi. Ribuan truk kontainer dari arah Jalan Bekasi Raya sama sekali tidak bergerak. Antrean panjang kendaraan ini mengular akibat kemacetan yang diduga berasal dari aktivitas bongkar muat di beberapa depo yang berada di kawasan Jakarta Utara. Para sopir memilih mematikan mesin untuk mengirit bahan bakar, bahkan sampai tidur di kontainer. Kemacetan panjang terpantau sejak Rabu pagi, ribuan kendaraan truk kontainer mengular di ruas jalan Cakung Cilincing. Untuk itu kami ajak Anda bergabung dengan rekan Syahda Yustiza yang saat ini berada di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Syahda, apakah kemacetan panjang masih terjadi di lokasi Anda mengabarkan saat ini? Baik, selamat siang Sena, Rehana, dan juga pemirsa. Tepat di titik kami mengabarkan saat ini,
kami sedang berada di koridor dari Jalan Cakung Cilincing itu sendiri. Bisa Anda perhatikan dari layar kaca Anda bahwasanya tepat di belakang kami antrian kendaraan kepadatan ini masih cukup ekstrim terlihat di sini, di mana untuk antrian dari truk-truk besar, kemudian juga untuk truk trailer dan juga kendaraan angkutan berat masih mengular panjang dalam rentang beberapa kilometer dan menyebabkan arus mobilitas di area ini mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Sejumlah pengemudi pada saat kami tanyai tadi off the record di balik kamera, ia menjelaskan bahwasannya untuk hal-hal seperti ini sejatinya telah terjadi dari sejak minggu-minggu terakhir ini, di mana memang pergerakan yang sangat terbatas ini akibat dari padatnya volume kendaraan di jalur cacing atau jalur Cakung Cilincing di tempat kami mengabarkan saat ini. Situasi seperti ini, Shena, Rehana dan juga pemirsa, memang tidak bisa dipandang semata-mata hal sepele ya, karena menurut analisa kami melihat hal di sini merupakan salah satu problem kemacetan lalu lintas yang konvensional. Mengapa demikian? Karena peristiwa di Jalan Cakung Cilincing ini bisa digambarkan atau bisa menggambarkan adanya tingginya tekanan terhadap salah satu koridor logistik yang paling vital khususnya di kawasan atau di wilayah timur Jakarta yang mana berbatasan juga dengan Jakarta Utara, di mana untuk ruas jalan ini memang dianggap memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kawasan industri, kemudian juga dari pusat pergudangan dan juga jalur distribusi dari dan juga menuju Pelabuhan Tanjung Priuk. Sehingga ketika memang terjadi adanya gangguan di satu titik di jalur utama ini bisa memberikan efek domino atau memiliki dampak yang meluas terhadap jaringan transportasi di sekitarnya. Berdasarkan data yang kami dapat, untuk penyebab utama dari kemacetan yang terjadi di sini ini dihimpun karena adanya aktivitas bongkar muat kendaraan berat khususnya di area sekitar kawasan Jalan Cakung Cilincing, karena informasinya di sini merupakan salah satu depo kontainer peti kemas yang memang berada di area Jalan Cakung Cilincing ini, sehingga memang aktivitas yang seperti ini menunjukkan bahwasannya adanya ruang gerak yang terbatas. Adapun juga dalam perspektif terjadi kemacetan di sini ini akibat adanya ketidakseimbangan antara volume kendaraan dan juga arus jalur yang ada di sini, sehingga memang harus dianalisa lebih lanjut karena ini ada problem struktural atau tantangan struktural di mana ada persoalan yang tidak seimbang antara tata kelola industri di suatu wilayah dan juga logistik distribusi. Sementara juga berdasarkan update-nya ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan di sini memang untuk beberapa kendaraan umum yang diharapkan untuk tidak melintas di area sini karena memang volume kendaraan berat cukup ekstrim, dan untuk kendaraan yang ingin melintas di wilayah Cakung Cilincing ini diharapkan untuk berputar balik di depan polsek dan tidak untuk melewati area ini karena sangat padat. Sementara update-nya demikian, saya kembalikan ke Anda di studio. Syahda, untuk aktivitas bongkar muat sendiri kan sebenarnya bukan baru minggu-minggu belakangan ini, tapi sudah lama terjadi. Tapi kenapa kemacetan parahnya baru terjadi di minggu-minggu belakangan ini, Syahda? Apa yang berbeda? Untuk informasi seputar itu, Shena dan juga pemirsa, kami belum mendapatkan keterangan yang resmi dari pihak kepolisian setempat. Tapi memang seperti yang sebelumnya saya sampaikan pada live report tadi, saya mengatakan bahwa ini merupakan problem konvensional yang harus dikaji, Shena serta pemirsa. Berdasarkan informasi yang kami tanyakan kepada truk-truk terkait, ini kemacetan ini tidak mengulur panjang hingga ke Tanjung Priuk, tetapi kemacetan ini murni terjadi di depo peti kemas Cakung Cilincing. Ada yang mengatakan bahwasannya hal ini berkaitan dengan surat izin atau parkir di area depo peti kemas. Tetapi juga seperti yang tadi saya sempat singgung di dalam pernyataan saya sebelumnya, ini merupakan salah satu problem atau tantangan struktural tersendiri. Mengapa demikian, Shena? Karena seperti yang kita ketahui, arus jalan di sini ini tidak berimbang dengan kapasitas parkir atau buffer area dari truk-truk yang memang melintas di sini. Begitu, Shena? Syahda, ini kan impact-nya sangat besar. Tapi apakah ada upaya pemerintah di sana atau at least kepolisian yang turun untuk bisa mengurai kemacetan, Syahda? Baik, Shena, untuk problem mengurai kemacetan, hingga siang hari ini kami belum melihat adanya tanda-tanda pihak kepolisian ataupun dishub setempat yang memang mengatur arus lalu lintas di sini. Tetapi biasanya nanti mereka di siang hari atau sore hari, seperti kemarin pada saat saya meliput di sini, mereka
melakukan pengaturan lalu lintas sebagaimana biasanya, karena melihat bahwasannya untuk area sini terjadi lonjakan kendaraan yang cukup ekstrim dan juga padat, sehingga memang apabila ini kemudian mengganggu mobilitas dan juga arus lalu lintas bagi pengguna jalan umum, maka nantinya pihak kepolisian akan membantu untuk mengatur mobilitas jalan di sini. Karena lagi-lagi Shena, yang bisa kami tekankan kepada pemirsa bahwasannya ada hak pengguna jalan yang memang dibutuhkan di sini, sehingga kalau kami lihat kepadatan yang terjadi di sini ini mengikis bagaimana pengguna jalan mobilitas atau mengganggu pengguna jalan dan juga mobilitasnya di sini, sehingga memang kami harapkan untuk petugas setempat baik di sub atau kepolisian segera mengatur kembali bagaimana sistem lalu lintas yang ada di sini. Shena, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, nampaknya ini juga perlu dikaji ulang agar tentunya aman dan juga nyaman bagi seluruh pihak terkait. Terima kasih Syahda Yustiza atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sidang pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo terkait permohonan rehabilitasi dan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga pekan depan. Penundaan terjadi karena proses pemanggilan pihak termohon belum selesai sesuai ketentuan hukum acara. Sidang pra-peradilan ketiga yang diajukan oleh Roy Suryo terkait permohonan rehabilitasi dan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda menjadi 29 Juli mendatang. Hal tersebut dikarenakan pemanggilan pihak termohon belum selesai sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Roy Suryo membantah tudingan bahwa permohonan pra-peradilan ketiga diajukan untuk mengulur jalannya persidangan. Pasalnya, permohonan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sesuai putusan hakim. Mereka juga menegaskan Roy Suryo masih berstatus tersangka sehingga memiliki hak mengajukan permohonan pra-peradilan. Karena kami yakin bahwa ini ada kriminalisasi. Soal pembuktian ijazah along with, bersamaan. Kalau seandainya nanti masuk pokok perkara, ya kita harapkan juga ada sikap gentleman dari Jokowi untuk hadir di persidangan dan kemudian sama-sama membuktikan dalam tanda kutip. Mas Roy membuktikan bahwa ijazah itu memang palsu sesuai dengan keyakinan dia dan penelitian dia, subject to pastinya. Kemudian dia juga mau dan berani menunjukkan bahwa memang ada ijazah. Kita beralih ke kabar penting lainnya pemirsa. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nanik Sdeang, mundur dari jabatannya. Informasi itu diumumkan sendiri oleh Nanik melalui akun media sosial Facebook miliknya. Nanik mengungkapkan alasannya mundur terkait masalah kesehatan. Ia pun pamit kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalani pengobatan di luar negeri. Nanik Sdeang dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN pada 8 Juni 2026. Nanik diangkat menjadi Kepala BGN dan menggantikan Kepala BGN Dandan Hidayana yang sebelumnya telah dicopot oleh Prabowo Subianto. Saat itu Dandan tersangkut dugaan korupsi BGN dan kini menjadi tersangka. Badan Gizi Nasional pemirsa resmi untuk memperkenalkan 5 pejabat tinggi media yang baru dilantik di kantor PGN Jakarta Pusat Selasa siang. 5 pejabat tersebut yaitu Lili Hamiliah sebagai Sekretaris Utama, Prima Yosefin Berliana, Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Mari Mandarto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama, serta Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Pelantikan dilakukan berdasarkan keputusan Presiden. Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi media itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi media di lingkungan BGN.
Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis. Masih tentang hal yang sama, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ini menggantikan Nanik Esdeang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Prasetyo juga menjelaskan penunjukan Sudaryono ini diketahui berdasarkan dengan sejumlah pertimbangan, diantaranya adalah Sudaryono dinilai memahami pelaksanaan makan bergizi gratis. Bapak Presiden memutuskan pengganti selaku Kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, pemirsa, diketahui mengaku sudah dihubungi sebelumnya untuk menggantikan posisi Nanik Esdeang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Tadi ditelepon oleh Pak Teddy untuk nanti siang nanti sore ada pelantikan, ya, jadi betul. Dan tadi juga Pak Mensesnek sudah memberikan keterangan pers bahwa saya ditunjuk oleh Presiden untuk kemudian menggantikan Bu Nani yang mengundurkan diri karena faktor kesehatan kepada saya. Saya kira gini ya, program MBG ini kan sebetulnya adalah program prioritas Presiden yang dibahas jauh sebelum kampanye, kemudian menjadi materi kampanye, kemudian setelah kemudian beliau dilantik jadi presiden kan kemudian itu dilaksanakan kan ya. Artinya ya kalau ibaratnya kalau ditanya misalnya ke saya ya, ya saya tahu persis lah kan karena kita kan berkampanye kan materinya salah satunya kan makan bergizi gratis. Selain itu juga dari sisi pertanian kan kita juga adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam MBG ini bagaimana rantai pasok, kemudian bagaimana ini juga berefek kepada petani-petani kita, peternak-peternak kita, nelayan-nelayan kita kan. Kembali bersama kami, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan melantik Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Bagaimana persiapan pelantikan Kepala BGN? Kita akan tanyakan kepada jurnalis TV One, Yohanes Leonardo di Istana Negara. Ardo, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat siang Siena dan juga pemirsa. Untuk rangkaian pelantikan di Istana Merdeka Jakarta lebih tepatnya di dalam, di mana rencananya akan berlangsung pada pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat atau sekitar 1 jam lagi. Dari kami sudah bersiap di Istana Negara, tepatnya di kawasan Pilar, untuk kemudian mengikuti protokol resmi untuk masuk ke dalam dan mengikuti dan juga meliput begitu ya agenda pelantikan yang akan melantik Wakil Menteri Pertanian menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, mantan Wamentanus kami, kemudian nanti akan dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru menggantikan Nanik Esdeang yang memutuskan mundur melalui pengumuman resminya pada pagi hari tadi, di mana Nanik beralasan karena ada alasan kesehatan dan harus melakukan pengobatan ke luar negeri dengan pengobatan jantung. Lalu kemudian juga di jalur kami berdiri saat ini merupakan titik nantinya para menteri dan juga kepala lembaga yang hadir, karena memang Sena untuk rangkaiannya sendiri ini akan diikuti oleh beberapa menteri dan juga kepala lembaga yang akan hadir untuk hadir dan turut serta dalam pelantikan yang akan berlangsung di dalam Istana Merdeka Jakarta nanti. Selain itu, selain ada Kepala Badan Gizi Nasional, juga nanti ada
posisi lain yang akan dilantik pada hari ini rencana ada pimpinan lembaga dari Universitas Republik Indonesia. Dan kemudian seperti apa pola-pola ataupun juga posisi maupun juga peran ataupun tugas-tugas resmi, tugas-tugas percepatan apa di Badan Legislasi Nasional, ataupun juga seperti apa dan siapa saja di jajaran pimpinan lembaga Universitas Republik Indonesia. Selengkapnya tentunya kami akan tunggu perkembangannya di dalam, karena memang informasi pelantikan ini kami dapatkan pada siang hari, tepat setelah rangkaian agenda Praspa pada pagi hari tadi untuk para perwira TNI, di mana kemudian selesai pelantikan pada pagi hari tadi, kami dapatkan informasi bahwa kemudian Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto ini akan melantik jajaran pimpinan dari Universitas Republik Indonesia, juga dengan Kepala Badan Gizi Nasional yang akan dijabat nantinya oleh Sudaryono, yang memiliki rekam jejak di bidang pertanian dan juga pangan, salah satunya dengan menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian sejak kepemimpinan era Presiden Prabowo Subianto. Kami akan nantikan seperti apa persiapan di dalam, karena saat ini kami masih menunggu arahan resmi dari protokol untuk mengikuti rangkaian ataupun juga mengikuti alur resmi masuk ke dalam Istana Merdeka untuk mengikuti rangkaian pelantikan. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, kita akan tunggu bersama pelantikan Kepala BGN yang baru. Terima kasih Yohanes Leonardo atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi yang viral-viral, Rehana. Betul banget. Di mana informasi pertama ini buat mengingatkan kita, tengah berjalan kaki sambil bermain ponsel, ini seorang pria menjadi korban penjamretan di depan halte MRT Setiabudi Astra, Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi penjamretan yang dialami seorang pejalan kaki yang sedang asik mengobrol, memainkan ponsel. Rupanya korban sudah menjadi target pelaku kejahatan. Kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor yang melintas dari arah belakang di jalur trotoar kemudian mendekati korban sambil mengambil ponsel milik korban dalam sekejap. Salah satu pelaku langsung merampas ponsel dari tangan korban dan kabur ke arah Bundaran HI. Petugas melakukan olah TKP guna mencari petunjuk dan mengidentifikasi kedua korban dari CCTV. Padahal enak banget ya jalan-jalan di Jalan Sudirman itu. Betul, tapi tetap kita harus waspada dimanapun itu. Betul sekali. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa mengenai pencurian motor, kawanan pencuri motor Satroni sebuah kedai kopi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pasca kepergok karyawan, pelaku bahkan mengacungkan senjata api lalu melarikan diri. Aksi tersebut pun terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV milik sebuah kedai kopi yang memperlihatkan aksi 4 kawanan pencuri saat hendak melancarkan aksinya di Jalan Akordion, Gangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terlihat dalam CCTV, 4 pelaku tersebut masuk ke area parkir kedai kopi dan mengincar 1 dari 4 sepeda motor yang sedang terparkir. Salah satu pelaku akan melancarkan aksinya menggasak sepeda motor pengunjung, namun seorang karyawan kedai keluar dan memergoki mereka. Tak diduga, pelaku kemudian mengeluarkan sebuah benda yang diduga senjata api dan mengacungkannya ke arah karyawan kedai. Merasa terancam, karyawan pun mengurungkan niat untuk menangkap pelaku. Kasus ini sudah dilaporkan ke Mapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti agar kejadian serupa tidak terulang. Ngeri banget ya, Raya. Sekarang pencurian udah pakai senjata api nih. Iya. Masih dari tentang kejahatan, pemirsa, di mana rasa khawatir menjadi korban kejahatan jalanan mendorong berbagai cara dilakukan masyarakat untuk merasa lebih aman saat berpergian.
Salah satunya pemirsa, seorang wanita di Bandung yang memesan 3 pengemudi ojek online sekaligus untuk satu perjalanan. Iya, bertiga. Iya, soalnya tadi habis ada yang dibegal, jadi ya Bandung lagi. Beragam cara dilakukan masyarakat demi merasa aman saat bepergian, terutama pada malam hari. Makasih ya Pak. Pesen ojek 3 guys. Aduh, saya tadi. Di Bandung, seorang wanita memesan 3 pengemudi ojek online sekaligus untuk mengantarnya ke tujuan yang sama. Langkah tersebut dilakukan karena ia mengaku khawatir menjadi korban kejahatan jalanan. Peristiwa itu pun memicu perhatian publik sekaligus menggambarkan masih adanya rasa cemas sebagian masyarakat saat beraktivitas seorang diri. Menanggapi hal tersebut, Polda Jawa Barat menyatakan berbagai laporan kejahatan jalanan menjadi perhatian kepolisian. Patroli pada jam-jam rawan juga terus ditingkatkan sebagai upaya mencegah aksi kriminal. Perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan terukur. Jelas ya. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh. Ya, pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur ya. Jangan sampai matilah bahasanya ya. Ini kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal terima kasih sekali pada masyarakat yang telah memposting itu kepedulian kepada masyarakat dan Polisi juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan atau menjadi korban tindak kejahatan agar dapat segera ditindaklanjuti. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Viral di media sosial, pemirsa, belasan makam yang berada di pinggir jalan ruas Pejagan Purwokerto di Brebes, Jawa Tengah dibongkar untuk pelebaran jalan nasional. Bahkan, ada warga yang terpaksa memindahkan jenazah keluarganya dengan menggunakan sepeda motor. Dalam rekaman yang beredar, nampak warga tengah membongkar makam dan mengumpulkan kerangka mayat. Bahkan beberapa orang terlihat berboncengan menggunakan sepeda motor tengah membawa jenazah keluarganya untuk dipindahkan ke makam lainnya. Pembongkaran makam ini berada di pinggir jalan nasional, ruas Jalan Pejagan Purwokerto, atau tepatnya di Desa Songgom Kidul, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Selain makam-makam warga, ada puluhan bangunan rumah dan toko di Desa Songgom Kidul yang dibongkar secara mandiri oleh warga dikarenakan akan adanya pelebaran jalan nasional. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa, di mana satu orang korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa di perairan Selar kembali ditemukan. Korban ditemukan oleh nelayan di Pulau Sanana Besar, Kabupaten Pangkep. Operasi pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan terus dilakukan. Tim SAR gabungan kembali menemukan seorang korban yang dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan oleh nelayan di Pulau Sanana Besar. Penemuan berawal dari laporan aparat desa Pulau Matalang yang ditindaklanjuti oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar. KM SAR Pacitan kemudian diberangkatkan menuju lokasi untuk melakukan evakuasi sebelum jenazah dipindahkan ke KM SAR Kamajaya. Sebelumnya tim juga menemukan satu korban berjenis kelamin perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan ditemukannya 2 korban di hari ke-7 ini, maka tim SAR gabungan akan memperpanjang proses pencarian KM Nurul Salsa. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan korban selamat dari kecelakaan KM Nurul Salsa, yaitu Sri Adita. Selamat siang.
Iya. Baik, Mbak Sri, tentunya kami juga turut prihatin dengan apa yang terjadi. Mbak, bisa diceritakan mungkin awalnya kronologi kejadian ini seperti apa? Nggak bisa aku cerita sampai posisinya di situ tidur. Mbak Sri, mungkin bisa diulang kembali bagaimana kronologinya saat waktu itu? Baik, Mbak Sri sedang tidur pada saat itu. Lantas Mbak Sri mungkin bisa diceritakan juga dalam kapal tersebut jumlah penumpangnya seberapa banyak? 78. Oke, Mbak Sri, pada saat waktu itu akan menaiki kapal, Mbak udah ngeliat sesuatu yang aneh nggak Mbak? Atau yang janggal gitu dari kapal itu? Tidak ada. Apa itu Mbak? Tidak ada. Ada yang janggal. Oke, tidak ada. Tidak ada yang janggal. Baik, Mbak Sri, mungkin ini bagaimana proses dari evakuasi hingga akhirnya Mbak Sri ini bisa diselamatkan oleh petugas di sana? Pakai cermin. Ya, baik. Mbak Sri, apakah sebelumnya ini? Baik. Apakah Mbak Sri ini kemudian juga mendapatkan arahan keselamatan sebelum berangkat, Mbak? Seperti apa mungkin informasinya? Lihat. Tapi kan nggak ada senter. Jadi mungkin tim yang menyelamatkan nggak lihat. Oke, baik Mbak Sri. Ingat gak waktu itu Mbak, waktu diselamatkan oleh para petugas atau dievakuasi, Mbak sedang apa waktu itu? Dan sedang bertahannya seperti apa Mbak? Mendorong gabus menuju kapal. Baik, Mbak, suasana di sekitar kapal mungkin seperti apa ketika Mbak tersadar jika kejadian ini benar-benar terjadi? Bisa diceritakan mungkin Mbak kepada kami? Baik. Mbak Sri, tentunya kami juga turut prihatin dengan apa yang terjadi. Terima kasih sudah berkenan untuk berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Mbak Sri. Tentunya juga Allah semoga terus memberikan perlindungan kepada Mbak Sri dan juga keluarga. Doa terbaik untuk Mbak Sri ya. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Jombang, Jawa Timur selama musim kemarau merawat ratusan pasien yang terdampak musim kemarau dengan terjangkit penyakit pneumonia dengan gejala awal ISPA. Dari ratusan pasien itu, puluhan diantaranya tidak terselamatkan hingga meninggal dunia. Ratusan pasien dirawat di RSUD Jombang, Jawa Timur lantaran terjangkit penyakit ISPA dan pneumonia dampak dari musim kemarau. Data dari RSUD Jombang menunjukkan selama musim kemarau, hingga kini pihaknya sudah merawat 617 pasien. Dari angka tersebut, 52 pasien diantaranya meninggal dunia karena kondisi yang sudah akut dengan komorbid atau penyakit penyerta lainnya seperti diabetes dan sebagainya. Direktur RSUD Jombang menjelaskan musim kemarau dengan cuaca panas dan berdebu berdampak pada ketahanan tubuh manusia hingga mudah terserang penyakit. Jadi memang di musim kemarau yang cukup terik ini, kasus infeksi saluran pernafasan yang kami diagnosa sebagai pneumonia cukup tinggi sekali ya di Rumah Sakit Jombang. Hampir setiap hari kami menerima 2-3 pasien. Jadi kalau kita kumulatif dalam 1 bulan antara 75 sampai 80 pasien kita rawat dengan diagnosa pneumonia. Sampai dengan bulan Juli ini, jadi Januari sampai dengan bulan Juli, kita merawat sudah sekitar 617 kasus pneumonia dengan berbagai macam tingkatan.
Masyarakat diminta menggunakan masker saat keluar rumah di tengah cuaca terik. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjangkit ispa hingga menyebabkan pneumonia. Dari Jombang, Jawa Timur, Rohmadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, penyelidikan masih berlangsung sehubungan dengan adanya kasus tewasnya tenaga kerja Indonesia di Armenia, Valent Alexi Tamboto. Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, melalui Dinas Tenaga Kerja mendatangi rumah keluarga menghimpun data terkait. Sepengetahuan keluarga, Valent bekerja di bidang marketing IT consultant di Armenia. Dia ditemukan meninggal dunia di hotel tempat tinggalnya. Ini sudah dilakukan tindak lanjut dari kementerian dan sudah melakukan komunikasi dengan KBRI Kiev, dan mudah-mudahan update informasi dari KBRI Kiev ini bisa segera turun karena masih dalam rangka tahap investigasi dan kementerian menyampaikan akan melaporkan ke kami. Ya, insya Allah ini kita terus lakukan info terkini dan kami akan terus berusaha supaya doa keluarga dari Adinda Valen ini supaya jenazahnya bisa dipulangkan ke Indonesia ini bisa kita wujudkan. Ya, kita doakan bersama. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa, di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara setelah video bangunan kelas di SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 rusak dibiarkan tak diperbaiki selama 2 tahun viral di berbagai media. Pramono mengaku baru mengetahui kondisi sekolah tersebut setelah videonya ramai beredar di media sosial dan berjanji akan segera melakukan perbaikan. Pada 27 November 2024 itu di pagi hari sekitar jam 6 atau setengah 7 lah ya, itu tiba-tiba rubuh, tapi bertahap sih, rubuh. Habis itu pas ketika hujan deras di sore hari itu langsung rubuh total. Semuanya 4 kelas dan 1 ruangan UKS yang benar-benar udah tidak layak dipakai, semuanya benar-benar hancur. Dampak dari ambruknya ruang kelas tak hanya menyisakan puing, tapi juga menanamkan kecemasan mendalam. Karena ruang kelas yang tersedia bersebelahan dengan area runtuhan, para orang tua dan guru terpaksa mengambil jalan paling aman, mengevakuasi anak-anak. Oh, masih ada ruangan, tapi itu tidak bisa dipakai untuk ruangan anak-anak belajar enggak. Karena kita takut karena takutnya nanti yang gedung yang di sebelah tiba-tiba menyusul lah, amit-amit Jabang Bayi ya. Makanya kita semua dialokasikan ke tetangga SDN Kebayoran Lama Selatan 11. Itu kita menumpang di situ dari semenjak kejadian, pas besoknya pas masuk kita langsung dialihkan ke sana. Kini, ratusan siswa harus menumpang belajar di gedung sekolah tetangga. Menjadi tamu tentu bukan hal mudah. Karena keterbatasan ruang, para siswa terpaksa belajar secara bergantian. Ada yang mendapat giliran masuk pagi, dan tak sedikit yang terpaksa baru mulai belajar di siang hari.
ada berapa? Ada totalnya 274 kurang lebihnya. Kita bergantian, otomatis kan kita namanya menumpang kan otomatis kita menunggu kegiatan belajar mengajar SD 11 dahulu, baru kita masuknya di siang hari jam 1. Kecuali anak kelas 1 itu jam 11. Jam 10-11 masuk. Para orang tua mengaku selama kurun waktu 2 tahun, mereka terus menanti tanpa ada satupun kejelasan dari pihak yang berwenang. Kapan sekolah anak mereka akan dibangun kembali? Nah, itu dia. Kita juga nggak tahu ya kenapa informasinya simpang siur. Tapi sih dari sekolah itu otomatis sudah langsung melaporkan sih ke dinas dan dinas sudah ke sini gitu. Tapi belum ada kepastian apapun selama 2 tahun ini gitu. Curahan hati para orang tua tentang kondisi sekolah akhirnya viral di berbagai media. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bangunan SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 yang roboh akan segera diperbaiki. Ia mengaku baru mengetahui kondisi sekolah tersebut setelah videonya ramai beredar di media sosial. Yang pertama saya ingin jawab, ini SD Negeri di Kebayoran Lama. Kebetulan Dini sendiri yang mengambil gambarnya muter-muter dan sebagainya dan viral. Tentunya segera kami tangani. Dan saya terus terang baru tahu ketika ini viral. Jadi lapangannya memang Jakarta yang begitu luas, seringkali kalau bagi saya yang viral-viral itu malah pasti saya kasih atensi khusus untuk segera diselesaikan. Jadi untuk SD Negeri yang di Kebayoran Lama ini segera akan kami selesaikan. Pokoknya segera kami selesaikan. Janji perbaikan sudah terlontar. Ratusan pasang mata siswa kini menatap penuh harap kepada Pemprov DKI Jakarta. Mereka hanya ingin satu hal yang sederhana, ruang kelas yang aman dan nyaman untuk kembali merangkai cerita masa depan. Tim TV One mengabarkan. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik 1.177 taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian menjadi perwira remaja TNI dan Polri di Istana Merdeka, Jakarta pagi tadi. Presiden meminta seluruh perwira muda untuk menjaga kesetiaan kepada bangsa dan negara dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo juga menegaskan sumpah yang diucapkan para perwira muda ini bukan sekedar kata-kata, namun sebagai janji suci yang harus dipegang teguh sepanjang masa pengabdian. Demi Allah, saya bersumpah. Kesulitan rakyat akan menjadi kesulitan saudara. Hari ini kalian telah mengucapkan sumpah. Sumpah itu bukan sekedar rangkaian kata. Itu adalah janji suci kepada Tuhan Yang Maha Esa, janji kepada bangsa, janji kepada negara, janji kepada seluruh rakyat Indonesia. Pegang teguh sumpah yang telah saudara ucapkan. Setialah kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setialah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang paling utama, setialah kepada rakyat Indonesia. Jangan pernah ada kepentingan apapun yang lebih tinggi daripada kepentingan bangsa. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Dampak kemarau yang panjang mulai dirasakan warga di sejumlah daerah. Minimnya curah hujan menyebabkan lahan pertanian mengering dan retak-retak. Akibatnya gagal panen mengancam petani.
Inilah kondisi lahan pertanian di Desa Tambah Agung, Kecamatan Tambak Kromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hamparan sawah yang biasanya ditanami padi, kini berubah kering dan dipenuhi retakan akibat kemarau panjang yang melanda wilayah tersebut. Minimnya curah hujan sejak awal Juli mengakibatkan pasokan air irigasi terhenti total. Kondisi ini memaksa petani mengubah pola tanam demi mengurangi risiko kerugian akibat gagal panen. Awal Juli lah. Awal Juli ya? Kalau tidak salah awal Juli. Sampai sekarang tidak ada hujan. Tidak ada hujan ya? Sama sekali. Biasanya kalau dapat air itu dari mana, Bu? Air apa? Pengairan tuh ada itu, sungai itu kecil, tapi sekarang sudah tidak mengalir. Sementara memasuki musim kemarau juga sudah dirasakan oleh sejumlah petani sayuran di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu pagi. Sudah hampir 1 bulan terakhir mereka kesulitan air untuk mengairi lahan pertanian. Selain tidak ada hujan, air sumur pun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dampak musim kemarau ini, hasil panen sayuran seperti brokoli dan cabai pun berkurang drastis akibat gagal panen. Dari lahan 10.000 meter biasanya panen bisa mendapatkan 20 ton, kini hanya bisa mendapatkan 10 ton sayuran brokoli. Dari Pati, Jawa Tengah dan Bandung Barat, Jawa Barat, Abdul Rahim, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Permainan tradisional atau dolanan anak pemirsa kini kian tergerus oleh gempuran gadget atau mainan kekinian. Namun di Museum Benteng Frederberg, Yogyakarta, festival dolanan anak Playon kembali dihadirkan sebagai ruang edukasi sekaligus nostalgia beragam permainan tradisional. Di zaman yang kian canggih dan modern ini membuat semua hal terlihat mudah, terlebih pada permainan anak-anak. Hal itu juga membuat permainan tradisional atau dolanan anak kian tergerus keberadaannya. Melalui festival dolanan anak yang digelar oleh Museum Benteng Frederberg, ini membuat anak-anak dapat bermain di alam terbuka tanpa harus terpaku dengan gadget mereka. Edukator Museum Frederberg Yogyakarta, Andi Arif Adi Mulia mengungkapkan, ada sekitar 15 permainan tradisional yang dihadirkan. Hal ini untuk mengenalkan kembali tentang berbagai macam permainan tradisional. Festival dolanan anak ini dibuka mulai tanggal 24 Juni hingga 28 Juli 2026, mulai pukul 9 pagi hingga 6 sore. Festival dolanan anak Playon di tahun 2026 ini adalah sebuah kegiatan yang kami sediakan atau kami berikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada anak-anak. Ya, supaya anak-anak itu kemudian dapat mengenal beraneka macam permainan tradisional yang mungkin dulu dimainkan oleh para orang tua mereka. Selain itu tentunya juga tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenang kembali masa kecil dari orang-orang dewasa, dari bapak, ibu, anak-anak tersebut, atau bahkan bagi kakek nenek mereka, di mana nanti terdapat 15 permainan tradisional yang bisa dimainkan oleh para pengunjung Museum Benteng Frederberg Yogyakarta. Senang, terus seru, bisa nostalgia lagi sama permainan zaman dulu ya ini. Responnya sangat ini ya, maksudnya happy, terus dari awal juga udah excited, seneng gitu loh Kak, lihat permainan macam-macam di sini. Festival dolanan ini juga sebagai ruang nostalgia, tidak hanya bagi anak-anak namun juga para orang tua. Anak-anak dengan riang mencoba berbagai permainan seperti bakiak, engkrang, gangsing, lompat tali, dan juga masih banyak lainnya. Untuk masuknya, para pengunjung cukup membeli tiket Museum Frederberg dan sepuasnya bermain serta sekaligus berkeliling ke Museum Benteng Frederberg. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Shena Damayana. Dan juga saya Rahana Mezia, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.